Puji Tuhan, Elohimers, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan kita mau siapkan lagi hidup kita, hati kita, segenap seluruh kehidupan kita untuk kita kembali memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita mau dengar firman yang tentunya akan menguatkan kita memuji Tuhan, yang menggembirakan hati kita. Mari, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat kesempatan ini kami mau berikan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan suara kami yang terbaik ya Tuhan. Kami mau bergembira karena Engkau. Kami mau bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin kami yang ada di rumah ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami memuji Engkau, Allah sendiri yang bertahta di dalam setiap pujian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohimers, puji Tuhan. Saat ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
milikku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk datang menikmati kebenaran Allah yang Allah mau nyatakan bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi menikmati hadiratnya, jamahannya, kuasanya yang mau bekerja atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kuat kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin. Hadirat-Mu Tuhan, oh Yesus, haleluya, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu ya Tuhan,
urapi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Amin, amin Yesus. Amin, haleluya. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu, amin. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau yang kami percaya. Haleluya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Yes Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan, Tuhan ku percaya. Yes, amin Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu. Mari Elohimers katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Saat ku berdoa, oh Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Yes, amin. Haleluya Tuhan, kuasa-Mu sempurna ya. Saat ku berdoa, yes, yes Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Ini hati kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami yang percayakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa. Sekali lagi katakan, amin. Tuhan ku percaya, Tuhan, yes. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa,
Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Terima kasih. kuasa-Mu bekerja. Amin. Shalom Elohimar yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pujian, penyembahan, Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Nah, saat ini tiba waktunya untuk kita buka telinga kita, telinga rohani kita, untuk kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ada satu perenungan firman Tuhan yang saya percaya ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya saat ini. Elohimar semua yang kasih Tuhan, saya berikan judul renungan firman Tuhan kita saat ini yaitu keterbatasan. Kita akan bicara mengenai keterbatasan. Keterbatasan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, setiap kita, saudara dan saya, kita tak lepas dari yang namanya keterbatasan, saudara. Apa sih artinya keterbatasan itu? Keterbatasan adalah situasi atau kondisi atau sesuatu hal yang menahan kita, yang membatasi kita untuk kita bisa bergerak maju, untuk kita bisa meraih apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, tidak ada yang ingin hidupnya itu alami keterbatasan. Kalau bisa kita itu hidup tanpa batas ya. Kita punya sumber daya yang tanpa batas. Setiap hal bisa kita raih tanpa ada yang membatasi, tanpa ada yang menghalangi. Tapi saudara, setiap orang itu memiliki keterbatasan, siapapun itu orangnya. Orang kaya maupun orang miskin, anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, semua alami yang namanya keterbatasan. Selama kita manusia tinggal di dunia ini terbatas. Dunia ini kita hidup dalam satu kurun waktu tertentu, saudara. Kita dibatasi dengan waktu, kita dibatasi dengan usia kita. Kita ada dalam satu ruang lingkup yang itu membatasi kita. Jadi keterbatasan itu tidak bisa kita hindari. Karena itu saat ini saudara, kita mau belajar untuk suatu hal yang tidak bisa kita hindari ini, yaitu keterbatasan. Maka kita harus punya cara yang tepat bagaimana untuk meresponi keterbatasan itu. Keterbatasan tidak bisa dihindari, tapi kita mau responi itu dengan tepat. Setiap keterbatasan saudara dan saya. Nah, satu hal yang menarik seperti ini saudara. Tahukah saudara bahwa keterbatasan itu sebenarnya adalah mengenai cara pandang kita, cara kita meresponi sesuatu. Jadi faktor yang membuat itu keterbatasan atau tidak, itu adalah cara kita meresponi atau menyikapi sesuatu. Jadi keterbatasan itu bukan soal kita tidak punya ini, kita tidak punya itu, kita punya halangan di sini, kita punya halangan di situ, bukan soal seperti itu. Seseorang bisa tetap alami keterbatasan yang sama, sekalipun saudara, ditempatkan di kondisi yang berbeda. Saya ulangi ya, seseorang bisa tetap mengalami keterbatasan yang sama, sekalipun dia ditempatkan dalam kondisi yang berbeda, bertolak belakang. Saya berikan satu contoh saudara. Ada si A misalnya ya, dia ini terbatas dalam hal transportasi. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya motor, sehingga dia jangkauannya tidak bisa jauh. Untuk ke gereja, dia terbatas untuk berangkat.
Sehingga dia akhirnya harus dijemput temannya. Dia nebeng temannya, naik motor bersama-sama ke gereja. Tuhan melihat kesetiaan si A ini, Tuhan berkati dia. Si A kemudian punya motor. Dia sayang dengan motor itu, dia rawat benar. Lalu tetangganya ajak dia masuk dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas pemakai motor-motor yang sama seperti yang dia punya, merek yang sama gitu. Akhirnya ada pertemuan beberapa kali dengan komunitas itu. Setiap minggu mereka kemudian lakukan touring, gathering bersama-sama. Akhirnya temannya ini mulai menikmati itu semuanya. Dia mulai seringkali memilih untuk lebih baik ikut gathering daripada ke gereja. Temannya yang tadi biasa jemput masih tetap bisa menjemput dia, tapi dianya yang kemudian memilih untuk tidak ke gereja. Saudara, si A ini dia tetap punya keterbatasan untuk bisa datang ke gereja. Kalau dulu faktor penyebabnya karena dia tidak punya kendaraan sehingga dia terbatas ke gereja. Tapi saat ini keterbatasan dia adalah keterbatasan waktu. Dulu dia keterbatasan kendaraan, sekarang keterbatasan waktu. Sama-sama tidak bisa ke gereja. Sudah bisa tangkap ini ya. Jadi faktor keterbatasan itu punya dua sisi, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di set A atau set B menghasilkan satu keterbatasan yang sama. Nah, saat ini Tuhan ingin saudara dan saya itu mengenali keterbatasan saudara. Apa keterbatasan saudara? Rasul Paulus menuliskan seperti ini dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Ayat 13, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudara, Rasul Paulus memberikan kita satu pelajaran untuk kita menyingkapi keterbatasan itu. Kita perlu minta kekuatan Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mengenali dan merespon dengan tepat setiap keterbatasan kita. Ketika kita tidak bisa mengenali keterbatasan kita, maka kita akan jalani hidup dari keterbatasan yang satu ke keterbatasan lainnya. Si A tadi, dia tidak bisa mengenali faktor keterbatasannya. Dia beranjak dari satu keterbatasan ke keterbatasan lainnya, sekalipun Tuhan sudah bawa dia dalam kondisi yang berbeda. Keterbatasan itu tergantung bagaimana saudara dan saya meresponnya. Karena ada kekurangan, saudara, ada kekurangan yang dianggap keterbatasan. Sementara yang lain menjadikan itu justru dorongan untuk maju. Sebaliknya ada kelebihan yang dianggap oleh orang itu sebagai sarana untuk bisa maju. Tapi sementara yang lain tanpa sadar, kelebihan yang dia miliki itu justru membelenggu dia sehingga dia terbatas untuk melakukan sesuatu. Dia ada di zona nyaman karena kelebihannya itu. Janganlah kita dikendalikan oleh keterbatasan kita. Kalau kita tidak mengendalikan keterbatasan kita, maka keterbatasan itu yang akan mengendalikan hidup kita. Saya kadangkala, saudara, mungkin sudah pernah juga mikirkan hal itu. Kadangkala kita itu melihat satu ironi ya, satu ironis. Dulu literasi, ya saudara, tutorial kita belajar misalnya bikin kue, kita belajar menggambar, kita apapun itu untuk bisa mengetahui tekniknya itu terbatas sekali. Nggak ada tutorial yang di-sharekan orang yang ahli literasi, nggak ada ya. Tapi saat itu saya ingat sekali, saat semua terbatas seperti itu, budaya untuk gemar membaca, saudara. Budaya untuk kemudian mencari, tekun mencari,
membuat diri semakin ahli itu sangat tinggi sekali. Tapi saya melihat sekarang, saudara, mungkin saudara perhatikan juga, literasi, tutorial ada di mana-mana ya, di YouTube, Pinterest, semuanya. Kalau saudara ingin belajar apapun ada di sana. Saudara ingin cari resep apapun ada di sana. Teknik apapun, menggambar, membangun sesuatu, apapun saudara browsing ada. Tapi saudara bisa melihat minat untuk mencari itu justru menurun. Minat untuk membaca, minat untuk berkreasi, mencoba sampai menjadi ahli itu menurun. Sehingga ada yang bilang muncullah sebuah generasi, katanya generasi yang cuma baca judul tanpa isi. Dia cuma baca judul kemudian menyimpulkan dari judul itu tanpa membaca isinya. Ada generasi yang seperti itu tumbuh di tengah-tengah kita saat ini. Saya ingat dulu waktu sekolah, saudara. Tuhan izinkan saya alami keterbatasan. Saya sekolah di sekolah menengah, kejuruan, saudara, seni rupa ya. Sehingga hari-hari dalam berstudi itu cukup banyak alat-alat yang dipakai, yaitu alat lukis, alat-alat gambar ya. Nah, saya waktu itu punya keterbatasan, saya tidak bisa beli cat poster, saudara tahu cat poster, waktu itu merek Sakura, itu mahal sekali waktu itu, cat poster merek Sakura. Biasanya dijualnya itu isi 12, saya nggak punya uang untuk beli itu. Sehingga akhirnya seketika ada pelajaran tentang teknik warna, mencampur warna. Saya kemudian akali, saya hanya perlu beli 5 saja cukup. 5 itu adalah warna magenta, biru, atau cyan, yellow, kemudian hitam dan putih. Jadi selama belajar, proses belajar 3 tahun di sekolah itu, saya pakai 5 warna ini. Daripada beli 12, uangnya bisa dipakai yang lain, karena sangat-sangat terbatas tadi. Tapi saudara tahu, melalui itu ternyata Tuhan bentuk itu. Saya rasakan pembentukan Tuhan, sehingga saya bisa berkreasi bagaimana menciptakan dari 5 ini warna tersier, warna sekundernya seperti apa. Sehingga akhirnya kepekaan untuk mencampur itu Tuhan latih melalui keterbatasan itu. Waktu itu saya nggak sadar ya, sebagai pelajar ya kadangkala Tuhan beli seperti ini aja kok nggak bisa, kayak gitu. Tapi kemudian ketika saya masuk di dunia pekerjaan, saat itu saya ada satu pekerjaan yang Tuhan percayakan di satu departemen screen printing seperti itu, saudara. Saat itulah apa yang Tuhan sudah bentuk ya, mencampur warna itu. Ketika kemudian mencampur warna-warna untuk screen printing, saat itu kemudian Tuhan sedang bicara waktu itu dengan saya. Ini loh, apa yang menjadi keterbatasanmu saat itu, sebenarnya engkau sedang aku bentuk, aku proses untuk menjadi ahli di bidang untuk mencampur warna seperti itu. Nah, saya nggak tahu saudara dan saya, kita ada di jalur rohani, perjalanan iman yang berbeda. Saudara pun pasti punya banyak pengalaman seperti itu. Saudara perlu mengenali keterbatasan saudara. Kalau saudara lihat dunia ini dipenuhi orang-orang yang berhasil. Dan kalau saudara baca biografi mereka, itu sebenarnya mereka dipenuhi dengan keterbatasan. Tapi mengapa mereka bisa berhasil? Karena mereka meresponi keterbatasan itu dengan tepat. Saya angkat dua tokoh, saudara. Saya baca biografi tokoh ini. Yang pertama yaitu Demosthenes, saudara. Saudara bisa browsing Demosthenes di Google ya, saudara cari Demosthenes. Dia ini orang yang lahir gagap, saudara. Kalau ngomong gitu nggak jelas. Orang kamu ini ngomong apa sih kayak gitu? Nggak jelas Demosthenes kalau ngomong. Tapi dia berproses. Dan kalau saudara cari Demosthenes, saudara ketemukan predikat dia. Dia adalah orator yang paling ulung di generasinya. Di zamannya dia adalah orator ternama, orang yang ahli pidato, orang yang dia bicara dan itu membawa dampak, orang yang mendengar wah takjub dengan setiap kalimat yang disampaikan. Saudara bisa bayangkan, keterbatasan bicara, gagap, tapi justru dia pakai itu, responi dengan tepat, dia justru ahli di bidang di mana dia terbatas. Ada tokoh yang lebih mungkin saudara kenal, Beethoven, saudara ya, komposer. Ada satu masa dalam usia dia menciptakan
musik itu, dia alami gangguan pendengaran. Saudara bisa cari Beethoven, biografinya dengan mudah saudara dapatkan. Dia mengalami gangguan pendengaran, bahkan dia akhirnya tuli, saudara. Tapi saudara tahu, setiap karya-karya Beethoven, justru karya-karya yang legenda, yang saat ini saudara dengar, saat ini komposisi musiknya biasa dipakai kadang-kala dipasang di mainan anak-anak itu di jam alarm jam dinding itu ada musik yang diciptakan oleh Beethoven. Itu justru diciptakan saat dia alami gangguan pendengaran. Saudara bisa bayangkan orang tuli tapi dia bisa menciptakan komposisi musik yang sampai saat ini bisa tetap diterima relevan dari zaman ke zaman. Dia terbatas dalam pendengaran, tapi dia justru berhasil menciptakan karya yang legend, saudara, legenda, yang membuat telinga orang yang mendengar itu benar-benar diberkati. Saudara bisa bayangkan. Dan saya percaya saudara pun bisa meresponi setiap keterbatasan saudara dengan baik. Kalau saudara saat ini punya, aku terbatas dengan sumber daya ini, aku terbatas dengan aspek ini, aku terbatas dengan hal ini. Saudara, mari naikkan syukur. Tetap naikkan syukur, saudara dan saya tetap naikkan syukur atas setiap keterbatasan itu. Kenapa? Karena kalau kita responi itu dengan tepat, kita berpotensi untuk menjadi orang-orang hebat. Kalau kita responi itu dengan tepat, kita bisa berpotensi untuk jadi orang-orang hebat. Seperti dua orang yang saya sebutkan tadi. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, Elohim semua, mari kenali apa yang jadi keterbatasanmu saat ini. Apakah itu kekurangan sesuatu atau justru kelebihan sesuatu? Respon itu dengan tepat, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita justru akan ahli di bidang yang sebenarnya jadi keterbatasan kita. Nah, saya ingin ajak saudara lebih jauh lagi kita melihat hal ini. Saya gambarkan satu garis gitu, sehingga ini bisa memberikan saudara pengertian lebih dalam. Saudara, setiap kita hidup di dunia ini tentu punya keterbatasan usia. Ya, saya nggak tahu berapa lama saudara dan saya hidup di dunia ini. Saya mau kasih garis seperti ini mendatar. Ini adalah garis hidup saudara dan saya. Ada yang cukup lama di dunia ini, ada yang hanya sebentar saja. Tapi itu nggak jadi soal. Seberapa panjang, pendek hidup saudara itu nggak jadi soal. Bagian kita adalah kelebarannya. Seberapa lebar saat kita jalani ini, dampak yang kita hasilkan. Metusala dalam firman Tuhan, dia adalah orang yang paling panjang usianya. Tapi tidak tahu kelebarannya. Firman Tuhan tidak menulis sama sekali apa prestasi yang dia buat. Dia cuma dituliskan lahir, kemudian meninggal di usia berapa. Tapi ada juga orang-orang yang dipakai Tuhan, dia hanya lahir dalam hitungan bulan mungkin, seorang bayi yang baru lahir, tapi cukup banyak memberikan inspirasi ke semua orang. Ini adalah garis hidup. Garis hidup. Nah, saya mau tunjukkan ke saudara seperti ini. Saya mau tarik garis vertikal. Ini adalah garis, saya sebut dengan batas atas. Batas atas saudara dan saya. Ini batas bawah. Batas bawah. Apa itu batas atas, batas bawah? Saudara, kita ini hidup ya di dunia yang dikatakan penuh dengan lembah air mata. Kita akan alami puncak gunung, kita juga alami lembah yang dalam. Kita pernah alami puncak, Tuhan angkat kita juga tidak kebal dengan yang namanya lembah. Nah, batas atas itu adalah batas di mana ketika saudara dan saya di bawah Tuhan naik, saya berikan level mungkin di sini 0, di sini 10, sini 0, di sini minus 10. Batas atas itu adalah ambang batas maksimal ketika saudara diizinkan Tuhan naik
promosi naik, berkelimang harta, sehat, sempurna secara fisik. Tapi itu batas di mana kalau saudara diteruskan sama Tuhan dibawa naik lagi, saudara justru akan lupa dengan Tuhan. Saudara kemudian dengan kelebihan itu justru mulai undur. Saudara diberkati mungkin dengan rumah, mobil, pasangan hidup, anak-anak, tapi itu membuat saudara terlena sehingga mulai lupa Tuhan. Saudara mulai bisa pikirkan di angka berapa saudara akan seperti itu. Akhirnya lupa sama Tuhan. Ada juga batas bawah. Batas bawah ini adalah ketika kita di bawah Tuhan alami pergumulan seperti masuk dalam lembah. Batas bawah kita adalah batas di mana ketika itu benar-benar Tuhan bawa turun, membuat kita akhirnya menyangkal Tuhan. Kita mulai uring-uringan sama Tuhan, kita mulai bilang, kok seperti ini ya Tuhan? Di level lembah seperti apa saudara akan temukan diri saudara mulai menyangkal Tuhan. Saudara bisa tangkap ini ya. Saya berikan contoh misalnya. Ada yang namanya si A tadi misalnya. Si A ini batasnya itu atas, misalnya cuma 1. Artinya apa? Dia pengen punya HP baru misalnya. Tuhan berkati dengan HP baru. Dengan HP baru itu dia justru mulai lupa doa, mulai HP-an 24 jam. Sebelumnya dia rajin doa. Dia doa, Tuhan aku minta HP. Begitu Tuhan berkati HP, dia udah mulai lupa sama Tuhan. Keberadaan HP itu justru membuat dia tidak maksimal sama Tuhan. Makanya batasnya seperti ini. Mungkin di sini ya. Nggak perlu tunggu dia diberkati mobil mewah, rumah mewah. Cuma HP aja dia sudah mulai undur. Tapi si A ini pernah alami lembah kekelaman, artinya dia pernah alami hidup sengsara, tidak punya rumah, dikejar-kejar hutang misalnya. Saat itu dia setia sekali sama Tuhan. Dia rajin sekali ke gereja. Saat dia ada di titik ini, batas atas dia satu, tapi batas bawahnya ini cukup dalam. Ada orang-orang seperti ini. Mungkin saudara atau mungkin saudara kenal orang tersebut. Ada sebaliknya. Ada orang dikasih godaan, ujian kecil aja, sakit panas misalnya. Dia langsung uring-uringan sama Tuhan. Baru sakit panas. Mas males aku. Nggak ikut care, nggak ikut ke gereja. Tuhan apa ini? Kok aku dibuat sakit panas? Cuma sakit panas. Batas seperti ini aja. Belum dibawa kepada sakit keras. Sakit gimana dia harus terbaring, nggak bisa kemana-mana. Baru sakit panas, dia sudah nyangkal Tuhan. Sudah benci sama Tuhan. Wis gak usah jadi orang Kristen. Tapi, si B ini misalnya. Dia pernah alami saat dia dibawa naik posisi. Di pekerjaan dia presidir sebuah perusahaan internasional. Dia punya rumah cukup banyak di berbagai tempat. Dia punya keluarga yang bahagia, anak-anak yang sehat. Mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang favorit. Saat itu dia tetap rajin ke gereja, dia tetap berdoa, dia benar-benar memuji Tuhan, betapa dia begitu diberkati. Tapi kena ujian sakit, dia kemudian mulai uring-uringan sama Tuhan. Sudah bisa bayangkan ya. Ada orang yang seperti A, yang seperti B. Tapi ada juga, ini yang menarik, orang yang tipe C. Dia minta dibelikan HP, Tuhan aku pengen HP baru. Dikasih HP, udah mulai lupa doa, mainan HP terus. Dikasih ujian sakit panas, uring-uringan juga. Mulai nyangkal Tuhan, marah sama Tuhan, aku gini aja kok dikasih sakit, bla bla bla. Si C ini saudara, kalau kita arsir ya, garis di sini. Dalam dia menjalani kehidupan di dunia,
ya dia nggak akan alami kelimpahan, nggak akan alami juga lembah yang cukup dalam. Dia hidupnya ya hanya di zona ini aja. Dan semoga saudara dan saya yang melihat ini, saudara tidak seperti yang C ini. Karena apa? Ketika saudara seperti C ini, saudara nggak akan pernah alami betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Tuhan mau bawa naik, saudara uring-uringan. Dicoba uji sedikit, saudara uring-uringan. Perjalanan kehidupan saudara dan saya di dunia ini yang penuh keterbatasan ini, yang Tuhan mau mungkin dari nol saat saudara masih bayi rohani, tapi ketika saudara terus berjalan semakin mengiring Tuhan, mengenal Tuhan, saudara seharusnya ruang ini semakin besar. Yang dulunya dikasih berkat sedikit lupa Tuhan, dikasih sakit sedikit uring-uringan, tapi semakin lama saudara mengerti bahwa itu semua demi kebaikan kita. Semakin saudara berjalan menjalani hari demi hari, tahun demi tahun, seberapa lama saudara mengiring Tuhan, batas saudara atas saudara semakin naik, batas bawah saudara juga harus semakin luas, sehingga Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan saudara. Saudara dibawa naik, saudara dibawa turun, dibawa kemanapun, saudara tetap terima. Itu semuanya adalah demi kebaikan saudara, demi kebaikan kita. Nah saudara, idealnya adalah semakin lama kita mengiring Tuhan, melewati pengalaman bersama Tuhan, jarak ini semakin renggang, bukannya semakin mengerucut, kita semakin alami kedahsyatan Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti apa? Kita semakin alami. Nah, saya ingin ajak saudara, saya akan tempatkan satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub, saudara. Nah, saudara bisa gambarkan grafik kehidupan Ayub di sini. Alkitab tidak menulis berapa lama dia hidup, usianya berapa, tidak tulis. Tapi ada satu peristiwa menarik yang dialami, yang dicatat dalam kitab Ayub ini. Kitab Ayub dibuka dengan penjelasan tentang Ayub. Ayub ini adalah orang yang bukan hanya orang kaya, saudara. Dia orang terkaya di wilayah timur saat itu. Jadi kalau mau tak kasih grafiknya, dia ada di, saya bayangkan di top sini ya. Dia diberkati dengan banyak ternak, banyak kekayaan, anak-anaknya juga sehat-sehat. Dia berkati dengan limpah gitu. Tapi kenapa saya tulis di sini di level 10, sekalipun diberkati luar biasa, Ayub ini catat dia adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sekalipun dia ada di sini. Tapi ada satu peristiwa dalam satu hari, lewat kerja iblis, saudara, yang nggak suka dengan orang yang dijagai benar-benar, disayang benar sama Tuhan. Tuhan izinkan Ayub diproses. Dalam satu hari, semua kekayaannya hilang lenyap. Anak-anaknya mati. Istrinya mengutuki dia. Dia pun harus alami sakit, saudara. Ada banyak tumbuh luka di tubuhnya sehingga dia harus sampai garuk-garuk itu dengan kaca, saudara, dengan beling, saudara. Saya bayangkan dia dari atas dibawa Tuhan turun. Diizinkan ada di lembah sini. Tapi kenapa saya tulis dia di lembah sini? Karena sekalipun dia diturunkan di lembah yang terdalam, ini titik terbawa dia. Dia saat itu tetap bilang, dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dalam ketidakmengertiannya, dia tetap berserah penuh sama Tuhan. Kita bisa belajar dari Ayub ini apa? Dalam ketidakmengertiannya, dia cari kehendak Tuhan. Ini kata kuncinya, saudara. Sekalipun saudara dibawa naik atau dibawa turun, fokus kita adalah cari kehendak Tuhan. Bukan soal kita saat ini ada di mana, karena ini cuma sementara, saudara. Kita perlu cari, apakah ini selaras dengan kehendak Tuhan. Selaraskan diri saudara bukan dengan keadaan saudara saat ini, tapi dengan kehendak Tuhan. Yang perlu kita kejar adalah keselarasan dengan kehendak Tuhan. Sekalipun saudara, kita diizinkan Tuhan ada di lembah, tapi kita tahu persis kalau Tuhan ada di sana. Ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Tapi sebaliknya, kalau kita sedang dibawa naik, kita ada di puncak kesuksesan misalnya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
Saudara siap-siap, saudara perlu khawatir. Karena apa? Saudara nggak akan temukan kepuasan sejati. Saudara nggak akan temukan kedamaian sejati di sini. Karena apa? Nggak ada kehendak Tuhan di sana. Rasul Paulus sampaikan ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Dalam versi bahasa Indonesia masa kini juga dikatakan, "Saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada." Mari kita belajar untuk selalu merasa cukup dan puas dengan kondisi apapun. Yang kita cari adalah keselarasan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah kepuasan sejati. Belajar dari Ayub, dia punya satu ruang yang cukup luas untuk kemudian Tuhan bekerja di dalamnya. Dibawa naik, ayo. Dibawa turun, silahkan Tuhan. Dalam segala kondisi seperti ini, selama ini kehendak-Mu Tuhan, aku mau tetap bersangkut paut kepadamu. Kita perlu tiru teladan Ayub, bukan seperti orang tipe C yang saya ceritakan tadi. Dibawa naik sedikit, dia mulai sombong, mulai belagu. Diberkati sedikit, mulai melupakan Tuhan justru. Dibawa turun sedikit, sakit penyakit ringan, dia mulai menyangkal Tuhan, uring-uringan, sungut-sungut. Tuhan nggak bisa menunjukkan kasih-Nya yang luas kepada orang-orang seperti ini. Tapi kepada orang-orang dengan tipe seperti Ayub ini, kita akan terima pengertian lebih dalam, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara menutup firman Tuhan ini, sama aja juga saudara tempatkan di sini satu tokoh ini. Kehidupannya di dunia ini nggak lama saudara, tokoh ini. 33,5 tahun, saudara. 33,5 tahun. Yaitu Tuhan Yesus. Saudara bayangkan ya. Tuhan adalah pribadi di surga yang tak terbatas, tidak dibatasi apapun, kurun waktu, dibatasi dengan aspek apapun, tidak membatasi. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela masuk dalam dunia yang serba terbatas ini. Dia lahir menjadi manusia, ditempatkan di kandang yang hina. Pribadi yang sebenarnya, kalau kita mau gambar batas atasnya udah di sini tuh, enggak masuk di sini. Dia tak terbatas. Tapi dia mau masuk ke dalam dunia yang fana ini. 33,5 tahun dia jalani. Dia pernah diuji sama iblis. Diberikan godaan, aku mau berikan seisi dunia ini kepadamu kalau kamu mau sembah aku. Diuji dia, mau nggak kamu di sini? Tapi yang Tuhan Yesus cari adalah keselarasan dengan kehendak Bapa. Dia gak terima itu, saudara. Dia tahu misi dia di dunia ini, dia jelas. Gak terima apa yang disodorkan iblis. Dia kasih seperti ini. Dia pribadi yang jauh, tak terbatas. Dan dalam perjalanan dia di dunia, misi dia untuk menebus kita, dia mau, saudara, dia mau masuk dalam lembah kematian. Lembah, bukan hanya sakit penyakit, lembah kematian. Untuk tebus setiap kita, orang-orang yang berdosa, yang percaya dengan karya keselamatan ini. Lewat kematian ini, dia tebus saudara dan saya. Dosa kita diampuni. Sehingga dengan cara ini, dia berkenan kepada Bapa. Kita tahu 3 hari kemudian dia bangkit, dia dibawa naik kembali, Tuhan angkat dia lagi. Saat ini Tuhan Yesus ada kembali di surga. Saudara, kita tadi belajar kepada Ayub. Terlebih lagi kita mau belajar kepada Tuhan. Dia pribadi yang tunjukkan cara mengatasi keterbatasan ini. Godaan datang melalui diangkat naik, kita tetap terpaut sama Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Saat dibawa kepada lembah kematian, dia tetap cari kehendak Bapa. Apakah ini selaras dengan kehendak Bapa? Saya nggak tahu saudara dan saya dalam perjalanan kita akan temukan apa. Saudara saat ini juga apa yang saudara alami? Keterbatasan saudara di posisi mana? Apakah saudara sedang berkekurangan?
Ataukah saudara keterbatasan karena kelebihan, sehingga itu membuat beban yang berat untuk saudara berjalan? Kekurangan, kelebihan, kalau kita tidak responi itu dengan tepat, itu akan membawa beban untuk kita berjalan terus maju. Saudara yang tentukan. Goal saudara dan saya adalah ke depan saudara. Tuhan bawa aku terus naik, terserah Tuhan. Tapi ini janjiku. Di level berkat maksimal pun yang ada di dunia ini, aku tetap selaras dengan Tuhan. Gak akan berpaling dari Tuhan. Engkau bawa aku terus turun ke lembah air mata apapun pergumulan, aku tetap juga ambil komitmen. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Kalau itu kita semua alami, keterbatasan apapun di dunia ini saudara, berhasil kita lalui, kita mau menang, mengatasi setiap perbedaan itu saudara. Mengatasi setiap perbedaan itu. Mari saudara kenali keterbatasanmu, responi itu dengan cara tetap selaras dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya ajak kita berdoa sama-sama. Kita tutup renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang memberikan kami pemahaman mengenai keterbatasan kami selama kami tinggal di dunia ini. Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak bisa meresponi dengan baik, dengan bijak atas setiap keterbatasan kami. Ampuni kami juga kadangkala kelebihan kami itu yang justru membatasi kami untuk bisa tetap hidup maksimal bersama Tuhan. Tuhan, kami minta campur tangan-Mu. Mari kuasa Roh Kudus, mari Tuhan, kuasai kami. Dimanapun setiap kami saat ini berada, di rumah tinggal kami masing-masing, saat kami melihat tayangan ini sendiri maupun dengan orang-orang yang kami kasih. Mari kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Berikan kami kepekaan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh meresponi setiap keterbatasan hidup kami ini dengan baik. Kami rindu Kau bawa kami kemanapun kondisi yang kami lalui, kami boleh tetap selaras dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu melimpah, tercurah atas setiap umat-umat-Mu yang selalu berharap penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami materaikan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan terlebih kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu menguatkan setiap kehidupan kita, ya asal kita taat, kita melakukan ya dengan setia setiap perkataan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita akan selalu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang ada di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang menonton tayangan ini ya Tuhan. Baik kami yang bersekolah, baik kami yang bekerja Tuhan, apapun Tuhan, setiap usaha kami ya Tuhan, setiap perbuatan kami Engkau jagai, Engkau lindungi ya Tuhan, suami, istri, anak-anak kami Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi ya Tuhan. Setiap perkuliahan kami ya Tuhan, Engkau Allah sendiri Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan Tuhan jadikan kami garam, jadikan kami terang Tuhan. Kemana kami akan pergi ya Tuhan, di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan, lewat tingkah laku kami, lewat setiap perkataan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini kami terima. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama